Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat memuliakan Tuhan. Dengan semua aktivitas yang baik kita, dipandu firman-Nya dari 1 Yohanes 2 ayat 29, demikian firman Tuhan. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yohanes menulis surat ini kepada orang-orang percaya di Asia Kecil untuk menguatkan dan menasihati mereka supaya jangan meninggalkan persekutuan dan berpaling dari iman kepada Yesus Kristus. Hal ini perlu diingatkan karena sebagian dari jemaat telah meninggalkan persekutuannya dan menjadi tidak percaya kepada Yesus Kristus karena pengaruh pengajar-pengajar sesat atau anti-Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 19. Di ayat 18, Yohanes berkata demikian, "Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang anti-Kristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak anti-Kristus." Anti-Kristus adalah oknum atau kelompok yang menolak keilahian Tuhan Yesus. Yohanes menerangkan ciri-ciri dari anti-Kristus tersebut, yaitu mereka adalah orang-orang yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 22a. Menyangkal baik Bapa maupun Anak. 1 Yohanes 2 ayat 22b sampai 23. Dan menyangkal bahwa Yesus adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia. 2 Yohanes 1 ayat 7. Salah satu kelompok pengajar sesat yang paling menonjol pada masa itu adalah aliran Gnostisisme yang menyangkal kemanusiaan sejati Yesus Kristus, tetapi menerima keilahiannya. Aliran ini menganggap bahwa Yesus bukanlah manusia 100%. Dia adalah Tuhan yang kelihatan seperti manusia, atau dengan kata lain, Dia adalah Tuhan yang menjelma seperti manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, untuk menghadapi para pengajar-pengajar sesat tersebut, Yohanes menasehatkan jemaat di Asia Kecil tersebut supaya tetap percaya dan tinggal di dalam Yesus. Di ayat 28 sampai 29, Yohanes berkata demikian, "Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada masa sekarang ini semakin banyak pengajar-pengajar sesat yang anti-Kristus. Mereka tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan menyangkal kematiannya di kayu salib. Salah satu yang harus kita waspadai dan harus kita tolak dengan keras adalah ajaran Kristen progresif. Kelompok ini sangat berbahaya karena mereka mengklaim dirinya sebagai Kristen, dan embel-embel progresif membuat banyak orang tertarik dengan kelompok ini dan juga dengan ajarannya, terutama dari kalangan-kalangan kaum muda gereja kita. Beberapa ajaran mereka yang menyesatkan adalah, yang pertama, mereka memahami bahwa Alkitab itu hanya sebuah catatan tentang keyakinan orang-orang kepada Tuhan pada masa dan tempat hidup mereka di waktu yang lalu. Kemudian, penebusan Yesus Kristus dipahami bukanlah sebagai pengorbanan dan bukti kasih daripada Allah kepada semua manusia. Tetapi, penyaliban Yesus itu adalah sekedar contoh kasih dan pengampunan untuk diikuti oleh manusia. Mereka tidak menerima bahwa Yesus adalah korban penebusan atas dosa manusia. Kemudian, kebangkitan Yesus bagi mereka tidak terlalu penting, walau sebagian dari mereka percaya. Yang paling penting mereka adalah
tindakan sosial dan keadilan dalam kehidupan selama di dunia. Yang terakhir, ajaran Kristen progresif ini, mereka tidak percaya akan pengadilan terakhir pada akhir zaman. Karena menurut pemahaman mereka, bahwa keselamatan itu adalah universal. Karena sejak semula Tuhan menciptakan segala sesuatunya baik adanya, maka akhirnya juga nanti semuanya akan masuk surga. Hal ini tentunya menyesatkan, karena kebenaran yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah barang siapa hamba yang setia dan melakukan firman Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah Bapa dan kesenangannya. Tetapi barang siapa yang tidak melakukan firman Tuhan tidak akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, waspadalah terhadap antikristus. Tetaplah percaya kepada Yesus dan konsisten melakukan firman-Nya. Jangan malu menunjukkan identitasmu sebagai orang Kristen, karena kamu adalah surat Kristus yang terbuka. Jangan berpaling dari iman percaya kepada Yesus, dan jangan tinggalkan persekutuan orang percaya. Sebab dengan demikian, kita hidup di dalam kebenaran dan memperoleh keselamatan. Tuhan Yesus meneguhkan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas kebenaran firman, agar kami hidup di dalam Tuhan, dan bukti kami hidup dalam Tuhan, kami senantiasa melakukan kebenaran dalam hidup ini. Kuatkan, mampukan kami melakukannya, hanya dengan pertolongan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hidup benar di dalam Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.